Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arda Puspitasari. Saya merupakan dosen pada program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Papua. Saat ini saya akan menjelaskan terkait deskripsi mata kuliah dan FPS Manajemen Agribisnis pada program studi S1 Agribisnis. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada program studi agribisnis dengan beban SKS adalah 3 SKS. Tim pengampuh mata kuliah ini terdiri dari 3 dosen, yaitu saya sendiri sebagai koordinator mata kuliah, kemudian saya didampingi oleh Ibu Ludia Tewambrau, ST Magribus PhD, sebagai anggota tim, dan Ibu Insinyur Diana Irbayanti, MSc, sebagai anggota tim. Mata kuliah Manajemen Agribisnis memberikan gambaran terkait konsep dasar agribisnis dan fungsi manajemen dalam setiap subsistem agribisnis. Mata kuliah ini juga memberikan gambaran mengenai tantangan, kondisi, serta peluang agribisnis di Indonesia. Tujuannya agar mahasiswa dapat mengelola suatu usaha di bidang agribisnis, baik di salah satu subsistem agribisnis maupun di keseluruhan subsistem agribisnis. Kemampuan yang diharapkan dari mempelajari mata kuliah ini terkait dengan profil lulusan yang ada pada program studi agribisnis. Profil lulusan pada program studi agribisnis terdiri dari 4 profil, yaitu manajer, wirausaha, kader masyarakat, dan peneliti. CPL yang dibebankan pada mata kuliah manajemen agribisnis ada 5 CPL yang dirangkum dari 13 CPL pada program studi agribisnis. Yang pertama adalah mampu mengkategorikan permasalahan di bidang agribisnis. Yang kedua, mampu menerapkan fungsi-fungsi manajemen dalam agribisnis. Yang ketiga, mampu membangun kerjasama di bidang agribisnis. Yang keempat, mampu merancang agribisnis berbasis sumber daya lokal. Dan kelima adalah mampu merancang penelitian bidang agribisnis. Dari kelima CPL ini, maka dibuat satu CPMK, yaitu setelah mahasiswa menyelesaikan atau menguasai teori manajemen, sistem, dan kegiatan agribisnis, mahasiswa mampu menyelesaikan masalah yang terjadi dalam penyelenggaraan agribisnis secara mandiri dan kolaboratif. Sub CPMK pada mata kuliah manajemen agribisnis ada 10 sub CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu menguasai teori manajemen, ruang lingkup, dan sistem agribisnis. Yang kedua, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan peranan agribisnis. Yang ketiga, diharapkan mahasiswa mampu menghubungkan keterkaitan subsistem agribisnis baik secara vertikal dan horizontal. Yang keempat, mahasiswa mampu membandingkan berbagai macam bentuk-bentuk organisasi agribisnis dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihannya. Yang kelima, mahasiswa mampu menganalisis pentingnya peranan pemasaran dalam ekonomi dan dalam masa depan agribisnis. Yang keenam, mahasiswa mampu mengambil keputusan pemasaran secara tepat di dalam mengelola program pemasaran dalam agribisnis. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menerangkan manajemen sumber daya manusia dalam agribisnis. Materi pembelajaran pada mata kuliah ini juga ada 10 berdasarkan sub CPMK yang sudah dirinci sebelumnya. Yang pertama adalah pendahuluan, kemudian ada definisi agribisnis menurut para ahli, ada definisi manajemen agribisnis dan sistem agribisnis, peranan agribisnis dalam membangun pertanian, yang kelima keterkaitan subsistem agribisnis, kemudian penerapan subsistem agribisnis atau agroindustri, ketujuh bentuk organisasi dalam agribisnis, kedelapan pemasaran agribisnis, kesembilan manajemen sumber daya manusia dalam agribisnis, dan kesepuluh manajemen produksi dan laporan keuangan. Sistem pembelajaran yang diterapkan pada mata kuliah ini adalah ada dua, yaitu secara daring dan secara luring. Secara daring atau online itu ada penugasan terstruktur, di mana penugasan terstruktur ini dibebankan pada awal atau akhir pembelajaran atau pertemuan, di mana total waktu pertemuan adalah 2 kali 60 menit. Yang kedua, belajar mandiri, di mana mahasiswa sudah diberikan modul secara online yang dapat diakses pada classroom, kemudian mahasiswa bisa belajar mandiri dari modul yang sudah diberikan. Waktu belajar mandiri adalah 2 kali 60 menit.
Yang kedua, sistem pembelajaran berikutnya yaitu luring atau offline, di mana ada kuliah tatap muka yang berlangsung di kelas, namun 2 tahun belakangan ini kami melakukan secara daring juga melalui Zoom atau melalui Google Meet. Yang ketiga, berikutnya yaitu ada praktikum di mana waktunya adalah 1 kali 170 menit. Dalam praktikum ini, mahasiswa melakukan praktikum baik di dalam kelas, yaitu bisa secara diskusi kelas, small grup diskusi, atau diberikan studi kasus atau kolaborasi project basis learning. Nah, metode pembelajaran yang pertama yang saya lakukan adalah ceramah, yaitu pembelajaran di kelas. Kemudian ada diskusi kelas, di mana di sela-sela pembelajaran saya memberikan pertanyaan atau mahasiswa memberikan pertanyaan dari materi yang sudah diberikan. Yang ketiga ada small group diskusi, di mana mahasiswa dibentuk kelompok-kelompok kecil, kemudian dibuat suatu diskusi kecil. Mahasiswa harus saling berdiskusi bersama teman-teman, kemudian memaparkan hasil diskusinya di kelas. Kemudian ada studi kasus, ini juga bisa dikaitkan dengan atau bersamaan dengan small group diskusi. Mahasiswa dikasih studi kasus, kemudian mahasiswa berdiskusi atau menyelesaikan studi kasus tersebut. Kemudian metode kooperatif dan kolaboratif learning, di mana agar mahasiswa tidak bosan dalam melaksanakan pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah project basic learning, di mana mahasiswa dikasih proyek, misalnya pada pertemuan 7 dan 8 pada RPS saya menjelaskan bahwa mahasiswa dikasih proyek turun ke lapangan, ke pasar, kemudian melihat proses pemasaran produk-produk agribisnis, kemudian mereka membuat laporan dan mempresentasikan. Begitu juga pada studi kasus, metode pembelajaran studi kasus tertuang pada RPS saya, yaitu pada pertemuan minggu kelima, di mana mahasiswa dikasih sebuah kasus dari video pembelajaran, kemudian mereka memecahkan atau menyimpulkan studi kasus tersebut, apakah sesuai teori atau tidak. Yang berikutnya adalah sistem penilaian, di mana sistem penilaian ini terdiri dari teknik penilaian dan indikator penilaian. Berdasarkan teknik penilaian, saya menilai berdasarkan 4 teknik, yaitu observasi, di mana saya untuk melihat kesiapan dan pemahaman materi mereka. Kemudian partisipasif, di mana saya melihat keaktifan mereka dan kemampuan mereka dalam berdiskusi. Kemudian unjuk kerja, ini berdasarkan hasil kerja proyek mereka atau berdasarkan studi kasus yang mereka kerjakan. Kemudian yang terakhir, teknik tes tertulis, ini dapat dilihat dari kuis, ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Indikator penilaian pertama, ketepatan dalam menjelaskan dan mengidentifikasi materi perkuliahan dan ketepatan dalam melakukan unjuk kerja. Demikian penjelasan tentang deskripsi mata kuliah dan RPS dari mata kuliah manajemen agribisnis. Untuk teknik pengajaran dapat dilihat pada video berikut. Selamat siang semuanya. Salam sehat. Semuanya sehat ya. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu. Sehat Ibu, selamat siang. Hari ini kita akan kuliah manajemen agribisnis. Lanjutan dari sebelumnya, yang sebelumnya kita sudah belajar tentang subsistem dalam agribisnis. Hari ini kita akan belajar tentang bentuk organisasi dalam agribisnis. Saya share dulu ya, ini materinya. Bentuk organisasi agribisnis, kita akan mengetahui terkait tentang perusahaan perorangan, kemudian ada perusahaan perseroan, persekutuan, dan koperasi. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini apa sih yang mau diharapkan? Kenapa mahasiswa harus belajar ini? Yang pertama, kita lihat capaian pembelajaran mata kuliahnya, diharapkan mahasiswa mampu menganalisis perkembangan kegiatan agribisnis pada periode waktu tertentu. Jadi dengan belajar bentuk organisasi agribisnis, nanti ke depannya kalian diharapkan bisa menganalisis perkembangan kegiatan agribisnis. Kemudian sub CPMK-nya, pertama,
mahasiswa mampu membandingkan berbagai macam bentuk-bentuk organisasi. Jadi kalian diharapkan bisa membandingkan mana bentuk organisasi perorangan, persekutuan, perseroan, koperasi, dan nanti kalian dapat memilih mana yang terbaik jika kalian akan membentuk suatu perusahaan agribisnis. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihannya. Jadi apa sih faktor-faktor sampai perusahaan itu memilih bentuk badan usaha atau organisasinya. Nah, indikator keberhasilan kalian dikatakan berhasil jika sudah belajar ini adalah kalian tepat dalam menjelaskan bentuk organisasi dalam agribisnis. Kemudian kalian tepat dalam membandingkan kelebihan dan kekurangan dari bentuk-bentuk badan usaha yang ada dalam agribisnis. Dan ketiga, ketepatan dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan bentuk organisasi agribisnis. Jadi kalian dinyatakan berhasil atau sub CPMK-nya berhasil kalau kalian dalam penugasan, dalam ujian kalian bisa tepat ya, bisa menjelaskan dengan baik. Kemudian kalian bisa menjelaskan perbandingan sama ketepatan dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk organisasi agribisnis. Nah, kita masuk ke materinya. Yang pertama, kita lihat bahwa agribisnis itu bergerak dalam bidang apa saja ya, maksudnya bidang pertanian tapi secara luas. Jadi mulai dari subsistem hulu seperti sebelumnya saya jelaskan, agribisnis itu bergerak dari hulu hingga hilir. Jadi mulai dari pengadaan apa? Kalau hulu pengadaan saprodi, kemudian proses atau on farm, usaha tani, kemudian ada pemrosesan atau pengolahan, pemasaran. Nah, dengan kaitannya berbagai kegiatan, maka agribisnis itu punya bentuk usahanya itu dari yang skala kecil sampai dengan perusahaan-perusahaan yang besar. Bisa bayangkan tidak di sini? Dari perusahaan yang kecil misalnya apa contohnya? Jadi bentuk usaha agribisnis yang paling kecil yang pernah kalian lihat atau kalian jumpai apa contohnya? Ayo. Yubel, apa Yubel, Fahrul? Bentuk perusahaan yang paling kecil, perusahaan agribisnis. Kita lihat mama-mama yang jualan sayuran di pasar. Bisa bayangkan nggak? Mama-mama yang jualan sayuran di pasar. Dengan perusahaan yang sangat besar, perusahaan agribisnis yang sangat besar, apa contohnya? Apa Yubel? PT Bulog. Ya, PT Bulog. Itu berarti kan perusahaan pemerintah ya, Bulog itu BUMN, BUMD. Yang kalau swasta misalnya, kalian makan mie nggak? Makan mie? Super mie makan nggak? Makan Ibu. Makan Ibu. Perusahaannya apa perusahaannya? Indofood. Nah, Indofood. Bayangkan, bandingkan Indofood dengan mama-mama yang jualan di pasar atau warung kecil, warung-warung kaki lima, tenda-tenda. Jadi agribisnis itu kegiatannya sangat luas dengan bentuk yang sangat beragam. Dari yang cuma mempekerjakan satu orang atau mempekerjakan diri sendiri satu orang dengan mempekerjakan banyak orang seperti Indofood. Indofood itu cabangnya berapa? Bentuk produk yang dihasilkan kan tidak hanya mie saja, ada apa? Tepung, ada kecap Indofood ya, kecap Indofood, tepung, terakhir minyak juga, minyak goreng juga. Dan itu banyak sekali orang-orang yang dipekerjakan. Nah, dari sini maka penting bagi perusahaan agribisnis itu memilih bentuk badan hukum yang baik atau yang pantas untuk perusahaannya. Nah, apa sih badan hukum itu atau bentuk organisasi itu apa sih? Nah, di sini definisinya kita jelaskan bahwa badan usaha adalah kesatuan yuridis atau hukum, teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba. Nah, di sini menurut Dominic Salvator, kalau bentuk organisasi atau badan usaha adalah suatu organisasi yang mengkombinasikan dan mengkoordinasikan berbagai sumber daya untuk tujuan memproduksi atau menghasilkan barang dan jasa yang akan dijual. Nah, kenapa sih suatu usaha atau seseorang yang mau melakukan usaha wajib menentukan badan usahanya?
Kenapa? Kenapa seseorang yang ingin membuat usaha atau perusahaan itu harus menentukan badan usahanya? Ada yang tahu? Berkaitan dengan apa ya? Nah, di sini dibilang adalah kesatuan hukum. Jadi di kita, di Indonesia, badan usaha itu merupakan kewajiban yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk apa? Untuk menentukan pajak yang harus dibayarkan perusahaan untuk negara. Jadi kalau misalnya, pantas nggak tadi yang mama-mama jualan di pasar, satu orang jualan di pasar, pajaknya sama dengan perusahaan Indofood? Tidak ya, tidak. Jadi kita harus menentukan bentuk usaha kita supaya pajak yang kita store itu juga dibedakan sesuai dengan penghasilan dari perusahaan tersebut. Makanya penting kita perusahaan agribisnis memilih bentuk agribisnisnya. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan bentuk organisasi. Jadi sebelum kita memilih mana sih yang pantas dengan usaha kita, maka kita harus melihat faktor-faktor yang sesuai dengan perusahaan kita. Yang pertama, jumlah biaya pengorganisasian dan seberapa mudah bentuk agribisnis itu diorganisir. Model pemilik atau para pemilik yang telah tersedia. Keempat, kemudahan untuk memperoleh tambahan modal. Kelima, kewajiban dan hak pilih yang tersedia dalam perpajakan. Jadi kalau kita misalnya perorangan, pasti pajaknya juga akan beda dengan perseroan yang perusahaan besar. Kemudian keterlibatan pemilik secara perorangan dalam manajemen dan pengendalian agribisnis. Jadi kalau misalnya kita punya modal tapi tidak mau kerja, maunya leha-leha, berarti kita bagusnya yang mana? Perusahaannya yang mana? Yang ke-8, sejauh mana kerahasiaan masalah agribisnis dapat dipertahankan? Karena kan ada perusahaan-perusahaan yang menyimpan rahasia perusahaan ya. Misalnya kayak KFC itu ada punya rahasia resepnya. Kemudian ada misalnya kayak rahasia keuangan perusahaan, itu juga kita harus hati-hati dalam menentukan bentuk usaha agribisnis. Yang ke-9, resiko dan kewajiban yang harus dipikul pemilik atau para pemilik. Resiko dan kewajiban ini bisa resiko untuk keberlangsungan dari perusahaannya, resiko gagalnya, kemudian kewajiban dalam membayar tenaga kerja, dan lain-lain. Kemudian yang ke-10 adalah jenis atau tipenya, di mana akan dilangsungkan sarana dan falsafah pemilik atau para pemilik untuk agribisnis tersebut. Jadi di sini dilihat sebenarnya jenis perusahaannya itu seperti apa, tipenya maunya seperti apa, seperti itu. Yang berikut kita langsung masuk pada inti pada materi ini, yaitu tentang 4 bentuk organisasi agribisnis. Nah, bentuk yang pertama yaitu perusahaan perorangan, di mana perusahaan ini paling banyak dilakoni atau dipilih oleh perusahaan atau orang-orang yang berusaha di bidang agribisnis. Kenapa? Karena bentuk ini adalah bentuk yang paling sederhana, organisasi bisnis yang paling sederhana dan paling mudah dikendalikan atau dijalankan oleh orang yang berusaha di bidang agribisnis. Kelemahannya, yang pertama kesulitan memperoleh modal atau tambahan modal dari pihak kedua, misalnya bank atau lembaga pengkreditan, karena kalau lembaga pengkreditan kan butuh jaminan. Nah, jadi memang agak susah untuk memperoleh modal tambahan. Kemudian kewajiban pribadi dari pemilik untuk semua hutang dan kewajiban bisnis dapat meluas hingga ke warisan pribadi. Misalnya kalau misalnya saya punya perusahaan perorangan sudah cukup besar, tapi ternyata di tengah jalan saya tidak mampu beroperasi, kemudian saya punya tanggungan misalnya tenaga kerja banyak, hutang banyak, maka itu akan menjalar ke keuangan pribadi saya. Perusahaan persekutuan, yaitu asosiasi atau perhimpunan dari 2 atau lebih pemilik yang bergabung membuat usaha. Kemudian tidak ada batasan dalam perusahaan persekutuan ini ya. Jadi berapa orang, mau 2 orang, mau 3 orang, mau 100 juga bisa bentuk dalam persekutuan. Yang keempat, perekrutan dapat didasarkan pada perjanjian lisan dan tertulis. Jadi kalau lisan saja, misalnya saya sama
Welisa misalnya, Welisa ayo kita bikin perusahaan, kita usaha, itu sudah jadi bentuk persekutuan. Saya punya modal cuma 500.000, Welisa kok tambah 500.000 kah? Atau bikin kafe misalnya. Nah, itu sudah bentuk persekutuan, perusahaan persekutuan. Karena ada dua perjanjian antar orang ya, individu dengan individu untuk membuat suatu perusahaan seperti itu. Nah, keunggulannya yang pertama, pembentukan persekutuan sama mudahnya dengan pembentukan perusahaan perorangan. Jadi berdasarkan kesepakatan, keinginan sudah bisa buat perusahaan. Kemudian persekutuan dapat beroperasi menggunakan nama samaran atau nama khusus. Misalnya saya sama Welisa atau saya sama Julia buat perusahaan, kita gabungkan nama kita. Jadi apa ya? Argue misalnya. Perusahaan menjual kafe, menjual kopi terenak misalnya. Nah, itu kita bisa menggunakan nama samaran yang kita gabung seperti itu. Kemudian persekutuan biasanya lebih mudah mengumpulkan sumber daya, baik modal atau tenaga kerja ya, karena kita kan banyak orang, pemikiran kita banyak, kita punya modal banyak, misalnya kalau kurang modal sudah rekrut Google saja, jadi kita punya sekutu biar dia tambah-tambah modal, atau masih kurang sudah rekrut lagi Fahrul atau Bahru misalnya, jadi sekutu kita supaya kita tambah modal kita supaya banyak. Jadi mudah, itu keunggulan dari persekutuan. Tapi ada kelemahannya. Yang pertama, kewajiban yang tidak terbatas dari sekutu umum. Jadi misalnya semuanya kerja ya semua kerja, utangnya banyak berarti semua punya tanggung utang sama, jadi kewajibannya tidak terbatas. Kemudian persekutuan itu biasanya anggotanya karena tidak terbatas ya, anggotanya banyak sehingga susah untuk mengendalikan. Jadi yang karena pimpinannya banyak, otaknya banyak, maunya banyak sehingga susah untuk dikendalikan. Sehingga perusahaan ini biasanya cepat mati, cepat tutup atau tidak berkesinambungan atau tidak stabil. Jadi hanya berapa berapa lama buka tutup seperti itu. Jadi kesinambungannya agak sedikit kurang dan tidak stabil. Bisa sampai sini ada yang mau didiskusikan? Lanjut dulu ya. Yang berikutnya perseroan. Nah, kalau perseroan itu hampir sama dengan persekutuan terbatas. Jadi perseroan merupakan wujud buatan dilengkapi secara hukum, kemudian punya kekuasaan, hak, kewajiban, dan tugas seperti biasanya. Kemudian perseroan merupakan inovasi dan perubahan dari perusahaan perseroan atau persekutuan. Jadi dia tuh sebenarnya hampir sama dengan persekutuan terbatas. Intinya kalau perseroan itu ada pemilik atau pemegang saham dan para manajer. Bisa ya. Jadi kalau perseroan itu kita pemegang saham hanya menyetorkan saham kita atau membeli saham kita, yang bekerja adalah orang lain. Ada manajer. Jadi dia tidak berhubungan langsung dengan sang pemilik. Mempekerjakan orang untuk perusahaan kita sebagai pemegang saham. Kemudian semua aktiva perseroan dimiliki oleh badan hukum itu sendiri. Jadi semua aktiva itu miliknya badan hukum dari perseroan. Contohnya misalnya gudang garam punya perusahaan PT Gudang Garam ya. Kemudian dia menjual sahamnya. Saya beli misalnya 60 misalnya 10 atau 60 obligasi atau surat berharga. Nah, saya sudah sebagai pemegang saham. Tapi saya tidak terlibat dalam perusahaan di sana. Saya tidak tahu karyawannya siapa, karyawannya berapa, siapa manajernya, bagian apa, saya tidak tahu ya. Itu contoh dari perusahaan perseroan seperti itu. Ini ada yang mau bertanya? Sudah jelas semua kah? Izin bertanya, Ibu. Oh ya, silakan. Siapa ya? Dia ya? Ya, yang di bagian kelemahan perusahaan persekutuan. Iya, kenapa? Itu kan tadi Ibu jelaskan kenapa di kelemahannya itu kenapa perusahaannya itu tidak berkesinambungan gitu Ibu. Kenapa perusahaannya cepat mati begitu Ibu? Oh ya. Kenapa ya? Ada yang bisa jawab? Makasih dia, pertanyaannya bagus. Ada yang bisa jawab? Siapa yang Izin bisa jawab, Ibu. Ya, silakan. Nah, kalau menurut saya, kenapa perusahaannya yang di bagian Persekutuan. perusahaan persekutuan? Ya. Ya.
Itu karena tadi seperti Ibu jelaskan bahwa pemimpinnya atau yang pemegang saham itu banyak, jadi banyak pikiran yang kadang tidak bisa disamakan. Nah itu akibatnya itu bisa sampai perusahaan bisa tutup begitu. Iya, karena peluang konflik itu besar ya. Tadi Welisa sudah jelaskan pemiliknya banyak. Jangankan banyak, 2 orang saja tuh pemikirannya tuh kadang yang satu mau A, yang satu mau B. Sehingga peluang untuk terjadinya konflik itu besar. Sehingga kalau sudah kayak begitu, ya sudah perusahaan mau lanjut atau tutup, orang akan yang pemilik ya sudah tutup saja daripada kita konflik terus. Kemudian yang kedua, karena tidak ada perjanjian secara tertulis. Kebanyakan orang-orang membuat persekutuan itu hanya sebatas lisan ya, maksudnya ayo kita kerjasama, kita buka ini. Nah, tidak ada karena pertemanan ya, karena asas pertemanan, sehingga banyak yang tidak dituangkan dalam misalnya perjanjian tertulis atau kontrak kerjasama atau yang disahkan dalam bentuk hukum, sehingga tidak ada kejelasan misalnya keuntungannya berapa atau pendapatannya harus bagaimana, pengelolaannya harus bagaimana, itu tidak jelas, sehingga kalau kedepannya tadi ada konflik yang Welisa jelaskan tadi, akhirnya ya sudah tidak ada penyelesaian yang baik seperti itu. Contohnya misalnya pernah dengar kasus perusahaannya Ruben Onsu, ayam geprek apa sih? Bensu. Ya, pernah dengar ya? Konflik kan pernah sama pemilik aslinya, nama Bensu juga ya, ayam geprek Bensu, pemilik aslinya melaporkan siapa Ruben Onsu atas nama Bensu ya, kalau tidak salah. Pernah dengar tidak? Kalian yang suka nonton gosip-gosip artis nih. Nah, itu karena pertamanya itu mereka adalah kerjasama, mereka adalah sekutu, bekerja sama. Yang punya aslinya si ayam Bensu ini menggunakan si Ruben untuk memasarkan produknya. Jadi sebenarnya itu mereka awalnya tuh kerjasama, tapi karena Bensu bisa mengendalikan lagi meneruskan atau memasarkan lebih luas, sehingga mereka berpisah, tapi si Ruben ini masih menggunakan nama yang sama. Akhirnya ya konflik, akhirnya berjalan sendiri-sendiri. Jadi sekarang perusahaannya bukan persekutuan lagi, tapi perseorangan, yang satu buat sendiri, yang satu buat lagi sendiri gitu. Itu adalah contoh-contoh konflik yang ada pada perusahaan persekutuan. Bisa ya? Ada lagi dia? Sudah jelas dia? Mana dia? Jelas Ibu, jelas. Makasih dia. Nah, ini adalah tugas yang akan saya berikan ke kalian, tapi sebelum tugas ada video yang bisa saya share untuk tugas yang berkaitan dengan tugas kalian ya. Ini videonya. Pasti kebanyakan dari kita bakal ngejawab, nggak mau, nggak suka, pahit, walaupun berhasil, tapi rasanya itu loh, nggak karuan banget. Coba kalau aku tanya ini, waktu kalian pusing, nggak enak badan, meriang, mabuk per jam. Ya, itu video yang sudah kalian lihat tentang perusahaan sudah muncul. Dari video ini, silakan kalian buat tugas kelompok ya. Simpulkan perkembangan bentuk organisasi dari perusahaan sudah muncul, kemudian kalian diskusikan kelebihan dan kelemahannya dari bentuk perusahaan ini. Kemudian ada lagi tugasnya. Yang berikutnya masih dengan kelompok yang sama, kalian cari satu contoh perusahaan yang ada di Manokwari atau Papua Barat dengan memilih satu bentuk organisasi agribisnis, kemudian kalian menceritakan perkembangan dari perusahaan tersebut. Misalnya, tadi saya ada ambil perusahaan Wijaya, roti Wijaya, kalian bisa lihat bentuknya seperti apa, kelebihan kelemahannya seperti apa, kemudian buat dalam satu laporan dan kemudian akan dipresentasikan di pertemuan berikutnya. Sampai sini ada yang mau bertanya tentang tugas? Kelompoknya nanti kalian pilih sendiri ya. Oke, kalau jelas semua ya, kalau tidak ada yang bertanya, saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih sudah hadir dan menerima penjelasan dari saya. Semoga ilmu hari ini bermanfaat untuk kita semua ya. Salam sehat semua. Terima kasih. Selamat siang.